Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau nyicil packing, walaupun sebenarnya rencana buat lahiran itu kan insya Allah operasi sesar gitu ya. Dan tanggalnya pun kita sudah milih, sudah menentukan tanggalnya kapan sih mau sesarnya gitu. Cuman sebagai antisipasi kalau tiba-tiba mules atau tiba-tiba ada keadaan darurat yang harus ke rumah sakit, makanya aku mau cicil packing sambil aku mau share, walaupun mungkin nggak semuanya bisa ditunjukin gambarnya. eh, aku mau berbagi sebenarnya barang apa sih yang wajib ada dan barang yang sebenarnya nggak harus ada gitu. Cuman kita suka tergiur kalau kita misal lihat di marketplace atau lagi nonton IG nih banyak barang-barang lucu gitu untuk eh, bayi newborn gitu ya. Kita biasanya jadi kayak pemborosan, segala dibeli padahal nggak terlalu butuh gitu. Nah, kebetulan dari anak pertama aku termasuk yang aku sih ngerasanya nggak terlalu banyak pemborosan ya, karena aku beli barang-barang yang minimalis dan dalam jumlah yang sedikit gitu. Kenapa? Karena waktu anak yang pertama aku lahiran di Jambi, di rantau, sedangkan kami tinggal di Bandung. Jadi 1,5 bulan setelah lahiran itu kita pindah ke Bandung, maksudnya pulang ke Bandung, yang artinya semua barang kan harus dibawa. Makanya kita beli dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, kemudian beli barang-barang pun juga yang eh, kalau kita nyebutnya geserable gitu ya. Maksudnya geserable itu yang mudah dipindahkan, yang mudah dilipat, yang mudah masuk koper gitu. Kayak termasuk ember, kemudian box perlengkapan bayi, maksudnya box untuk baju-baju bayi itu kita beli yang memang bisa dilipat, yang semua bisa kita bawa ke Bandung dengan mudah. Nah, termasuk selain jumlah barangnya sedikit, juga nggak semua barang yang lucu-lucu itu aku beli gitu waktu itu, karena kita juga nggak tahu ya, kayak semisal termasuk kayak ukuran baju gitu ya, kita nggak usah stok yang banyak banget karena kita nggak tahu ukuran bayi kita nanti itu. Ada yang cepet gede, ada yang kayak anak aku kemarin, karena sesarnya juga karena gawat janin ya gitu. Jadi anak aku karena waktu itu ukuran bayinya dalam kandungan itu kecil dan harus dikeluarkan saat itu juga, akhirnya cuma 2,1 lahirnya, sangat kecil, dan baju newborn itu tuh masih kegedean semua. Ternyata perkembangannya sampai umur 1,5 tahun pun baju yang dari dia lahir ada beberapa yang masih bisa dipakai gitu kan, amazing banget ya gitu. Jadi ada plus minusnya juga gitu, aku beli dalam jumlah yang sangat minimalis. Oke, nanti aku liatin barang apa aja yang akan aku bawa persiapan untuk rumah sakit. Oke, yang pertama wajib ada pastilah baju bayi ya gitu. Jadi baju bayi itu ada beberapa jenis gitu, tapi kalau yang umum, yang setelan biasanya tuh ada yang lengan panjang, lengan pendek, sama yang kutung. Yang kutung tuh yang nggak ada lengannya. Dulu waktu aku hamil anak yang pertama, aku belanjanya langsung ke toko, terus terpisah gitu ya, milih satu-satu. Nah, untuk yang anak kedua ini aku sengaja belinya di marketplace dan aku belinya paketan gitu. Selain lebih hemat, juga mempersingkat waktu, nggak bingung. Kayak kita tuh suka bingung yang milih motif yang mana ya, warna yang mana gitu. Nah, untuk anak aku yang kedua aku lebih praktis dan minimalis aja gitu. Nanti aku tunjukin paketannya itu isinya apa aja. Nah, ini dia paketan yang aku beli langsung dari Shopee gitu. Jadi teman-teman bisa langsung searching aja set baby newborn gitu. Nanti bisa milih warnanya buat yang corak cewek atau cowok. Tapi kita nggak bisa milih satu-satu ya, jadi custom gitu mau yang cewek atau cowok. Nah, isinya tuh apa aja? Isinya tuh ada satu, dua, tiga, yang baju kutung, satu, dua, tiga baju lengan pendek, dan satu, dua, tiga baju lengan panjang. Nah, ini motifnya dia yang milihin. eh, kita cuma tinggal request untuk bayi cewek atau cowok kayak gitu. Nah, ini jadi isinya ada 9 style. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, plus ada satu topi, sama ini setelan buat kaos kaki sama celananya. Nah, mungkin teman-teman perlu beli beberapa set gitu ya, tapi untuk sekarang aku masih baru beli satu set dulu. eh, Rencananya bakalan nambah nanti
kalau uh, ada perkembangan lagi dari babynya atau ketika udah lahir aja gitu. Karena kayaknya belum butuh terlalu banyak. Nah, buat pelengkapnya aku beli satu set lagi, tapi ini yang apa ya, di tempat yang berbeda, dan ini sama 3 setel buat yang baju kutung, 3 setel lengan pendek, dan 3 setel baju panjang, jadi buat ganti-gantian aja gitu. Nah, berapa sih sebenarnya jumlah idealnya kalau misal kita mau buat newborn? Sebenarnya nggak ada kayak jumlah khusus kalau newborn itu harus berapa gitu ya. Cuman aku rasa semisal selusin gitu tuh baju cukup sih ya gitu, karena biasanya kalau baju bayi itu kan kita sehari itu langsung cuci, sehari langsung cuci gitu. Kalau aku sih memang udah berencana nanti kalau udah lahir baru nambah baju lagi kalau memang dirasa kurang gitu. Soalnya pengalaman anak aku yang pertama, beli cuman setengah lusin itu udah yang cukup sih gitu. Apalagi untuk bayi-bayi awal itu kan nggak terlalu banyak ganti-ganti baju gitu ya. Maksudnya nggak diajak pergi, nggak ini gitu, dia di rumah aja, jadi baju ya ganti cuma 2 kali sampai 3 kali sehari paling. Oh ya, nanti aku sharing tentang popok juga. Oke, kita geser dari tadi, ini baju harian yang lengan panjang, pendek sama kutung. Nah, di sini ada slip sweat. Jadi ini itu baju yang panjang yang nyatu dari atas sampai bawah, yang ada kakinya ketutup. Nah, ini belinya juga isi 3, random gitu. Jadi kita nggak bisa request warna atau motif gitu, jadi cuman bisa requestnya motif untuk laki-laki atau perempuan gitu, bayi laki-laki atau perempuan. Dia satu merek di sini, Libi, sama kayak yang ini. Isinya dia ada 3, 1, 2, 3. Ini kepake banget sih kalau waktu buat keluar juga, jadi biar nggak dingin gitu ya. Nah, kalau yang ini jumper, dia panjang, baju sama, dia nyatu dari atas sampai bawah, cuman bedanya dia kakinya kebuka kayak gini, jadi masih harus pakai kaos kaki lagi. Kalau ini belinya satuan sih, jadi memang milih motif, milih warna. Dia sebenarnya mau merek apa aja bebas gitu ya. Kalau yang ini Happy Baby, kalau aku sih yang penting bahannya enak gitu. Pokoknya ada harga, ada barang. Tapi kalau teman-teman belinya online, insya Allah jauh lebih murah daripada kita beli ke toko. Nah, untuk sisa perintilannya aku belum lengkap sih, tapi yang minimal yang harus ada itu minyak telon. Nah, aku suka banget minyak telon yang merek ini, sampai sekarang pun anak aku masih aku pakein walaupun campur sama minyak kayu putih ya, karena udah gede, kalau minyak telon kurang anget gitu. Aku suka karena ini wangi dan gak lengket. Kemudian sabun, merek apa aja sih, aku suka karena dia ada pencehatannya aja, dan memang dari anak pertama makainya itu. Kemudian tisu basah, penting, dan cari yang alkohol free sama yang nggak wangi gitu, lebih baik yang pure water aja. Sama ada cotton bud, mungkin nanti harus beli kasa sama betadine dan lain sebagainya untuk persiapan pusar bayi. Tapi kurang lebih ini masih banyak yang belum lengkap sih, tapi kurang lebih yang wajib ada tuh itu. Nonton beberapa barang yang wajib ada tuh apa gitu. Nah, nanti yang mau dibawa ke rumah sakit apa aja sih gitu. Pastinya bakalan bawa baju. Mungkin aku akan bawa yang jumper satu sama baju yang lengan pendek, lengan panjang satu-satu gitu. Walaupun sebenarnya biasanya yang kepake itu cuma satu waktu buat pulang aja. Pengalaman aku yang sebelumnya sih, waktu ngelahirin anak yang pertama, waktu habis ngelahirin itu masih pakai baju dari rumah sakit, tapi pas mau pulang baru kita ganti sama baju yang kita bawa dari rumah. Tapi ya itu tadi,
buat jaga-jaga ya bawa aja yang jumper satu atau yang slip suit, sama yang baju lengan pendek dan lengan panjang satu-satu, sama yang pasti bedong, karena bayi baru lahir biasanya masih di bedong ya gitu biar hangat, sama selimut, dan popok sekali pakai. Eh, Kenapa popok sekali pakai? Karena dia di perjalanan gitu, jadi mungkin biar lebih praktis saja, nanti waktu pulang baru diganti sama Claudie. Sama topi, kaos kaki, bukan kaos kaki, sarung kaki, sarung tangan gitu ya kan wajib. Eh, ya semua yang aku tunjukin tadi pasti aku akan bawa satu-satu gitu, karena memang itu mungkin akan kepakai semua walaupun perjalanannya kan cuma dari rumah sakit ke rumah. Itu sih yang wajib ada, sisanya sebenarnya hanya tambahan-tambahan aja sesuai dengan kebutuhan. Oke teman-teman, itu tadi beberapa barang yang sebenarnya masih banyak banget yang belum ke shoot, dan ada yang memang belum dibeli juga gitu, tapi setidaknya itu tadi beberapa barang yang wajib kita sediain dulu gitu ya, harus ada dulu sekarang. Nah sebenarnya barang lain yang aku beli itu kayak box bayi, terus ada gendongan bayi gitu. Nah nanti aku bikin videonya terpisah. Karena memang aku beli karena memang ada kebutuhan tersendiri gitu, tapi itu kan nggak wajib ada. Kayak box bayi itu banyak orang yang nggak kepake gitu, jadi based on needs aja gitu, memang karena kebutuhan aja.